Oke, kalau sudah, orang lanjut aja. Kita lanjutkan perbincangan kita hari Senin lalu. Sekarang kita ada di bab 4 ya. Bab 3 kemarin sistem pemerintahan negara. Apa nih bab 4? Bab 4 tentang negara hukum, demokrasi, pembagian kekuasaan dan negara kesatuan. Saya akan untuk hari ini kita akan bicara tentang konsep negara hukum dan demokrasi. Mungkin itu aja yang skop pembahasan kita untuk hari ini, tentang negara hukum dan demokrasi. Sebelum mulai, seruput dulu es. Oke. Jadi kita hari ini akan membahas tentang negara hukum dan demokrasi. Pertanyaan pertama, apakah Indonesia itu negara hukum? Atau tidak? Apakah Indonesia adalah negara hukum? Negara hukum, Ner. Negara hukum. Karena boleh kasih alasan? Karena sudah Dalam jelas undang-undang. dalam Boleh? pasal Make. Iya ya, Stefani. Karena terdapat dalam undang-undang pasal 1 ayat 3 yang mengatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Luar biasa. Tunggu, kita mau tulis nih, Mei. Karena dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar, makanya waktu dulu kan kita sengaja kasih satu pertemuan itu khusus untuk bahas Undang-Undang Dasar, karena kalau mau kuasai Undang-Undang Dasar itu gampang sekali belajar nih ATN, ya kan? 1 juta poin lah buat Mei. Jadi negara hukum itu ada di Undang-Undang Dasar sebenarnya. Kalau ditanya Indonesia negara hukum atau enggak, kita lihat aja di Undang-Undang Dasar. Itu ada di pasal 1 ayat 3. Jadi katanya negara Indonesia adalah negara hukum, titik. Oke, mungkin dari itu udah jelas ya kan? Indonesia katanya adalah negara hukum. Sekalipun misalnya ya, seandainya di Undang-Undang Dasar tidak ditulis Indonesia adalah negara hukum, apakah Indonesia masih bisa disebut negara hukum? Seandainya ya nggak ditulis di Undang-Undang Dasar. Nih, kan jelas kan ini Indonesia negara hukum. Oke, jelas. Seandainya nggak ditulis di Undang-Undang Dasar, masih masukkah, masih bisa dikatakankah Indonesia negara hukum? Masih, benar. Yolandita. Ya, kata Yolandita masih nih. Kenapa kira-kira? Karena setiap tindakan masyarakat kan diatur dengan peraturan-peraturan yang ada dalam negara. Oke. Jadi tetap Indonesia negara hukum lah, karena ya orang hidup ini kan memang diatur di peraturan-peraturan negara gitu. Diatur dalam undang-undang lah orang kehidupan bernegara gitu. Ini kata Yolandita ya. Kita tulis lagi Yolandita Buisan. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Oke. Sebenarnya konsep negara hukum ini ada pada periode-periode yang lalu ya. Udah banyak ahli sebelum ini, bahkan sebelum undang-undang kita disahkan gitu. Sudah banyak ahli yang mengeluarkan tentang konsep negara hukum ini. Konsep negara hukum. Nah,
Dan negara hukum itu katanya ada ciri-cirinya gitu, ada ciri-ciri seperti apa sih suatu negara bisa disebut negara hukum. Mungkin bisa aja dia tulis di undang-undang dia negara hukum, tapi mungkin kenyataannya tidak. Atau bahkan apakah kira-kira mungkin ada negara yang tidak mencantumkan negara hukum dalam konstitusinya, tetapi nyatanya mereka mempraktekkan melakukan itu praktek-praktek yang biasa dilakukan di konsep negara-negara yang punya konsep negara hukum. Nah, jadi gampangnya kita bisa tahu satu negara itu dia itu menganut konsep negara hukum ini berdasarkan apakah praktek-praktek bernegara yang dilakukan itu sesuai dengan konsep negara hukum atau tidak. Nanti sekali sambil jalan nanti mungkin kita lihat ciri-ciri negara hukum supaya kita tahu kalau misalnya kalau negara ini kalau ada unsur-unsur ini dia masuk nih negara hukum itu. Gitu. Mungkin salah satu yang disebutkan Yolandita tadi kira-kira. Oke. Kalau di Indonesia jelas ya sebenarnya ditulis itu di pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia menganut negara hukum. Dalam bahasa Belanda, jadi kita belajar dulu bahasa asingnya ya. Istilah negara hukum itu di dalam bahasa Belanda, bahasa Jerman juga dikenal dengan kata Rechtsstaat. Kalau bahasa Inggris mungkin orang taunya rule of law. Itu untuk istilah. Ketika kita dengar istilah ini maksudnya negara hukum. Jadi bahasa Inggrisnya ada rule of law, bahasa Belandanya itu Rechtsstaat. Rupanya ndak asing nih istilah Rechtsstaat ya. Di awal kuliah mungkin ketika ini awal kuliah hukum tata negara atau di PHI juga mungkin udah pernah dengar ini istilah Stadrecht. Itu apa tuh Stadrecht? Ini harusnya pertemuan pertama HTN ini. Stadrecht? Apa itu Stadrecht? Ini kan kita kan bicara tadi negara hukum itu Rechtsstaat ya kan? Kalau Stadrecht itu apa? What? Malah gawat ini. Stadrecht itu apa Stadrecht? Rechtsstaat kan negara hukum toh. Stadrecht itu apa? Hukum negara. Hukum negara. Apa? Hukum negara benar. Ini mata kuliah apa ini? Ilmu negara. Hukum tata negara. Hukum tata ilmu negara. Hukum tata negara ya kan? Nah, itu kan di pengertian. Itu Stadrecht itu kalau di pengertian apa itu hukum tata negara? Itu istilahnya jangan kita salah, kita mesti lihat ulang atau yang kayak kita yang salah. Aduh, gawat ini. Iya kan? Bahasa Belandanya hukum tata negara itu Stadrecht. Gitu. Boleh lihat lagi ya yang untuk yang di pengertian. Ini kan harusnya di awal-awal sekali nih pengertian hukum tata negara, yaitu ketika bahas apa sih itu hukum tata negara, salah satunya diambil itu istilah, yaitu istilah hukum tata negara. Mungkin belum sempat diajarkan mungkin. Jadi hukum tata negara itu bahasa Belandanya diambil Stadrecht ya kan. Jadi tapi maksud supaya gampang tuh orang mau lihat itu negara hukum itu apa? Rechtsstaat. Kebalikannya dari Stadrecht. Kalau Stadrecht itu hukum tata negara, atau kalau di bahasa Inggris juga dikenal constitutional law. Ini sampai mata kuliah sekarang. Constitutional law. Atau ada juga yang bilang state law untuk hukum tata negara. Tetapi untuk pengertian bahasa Inggris misalnya, kita mesti hati-hati untuk pakai kata state law. Soalnya state law kalau di bahasa Inggris itu bisa berarti hukum tata negara, tapi bisa juga diartikan sebagai hukum yang berlaku di negara-negara bagian.
Itu kalau negara-negara kayak Amerika itu kan negara federal. Jadi kalau dia punya hukum di negara bagian, kadang juga atau seringkali juga disebut dengan state law. Jadi biasanya untuk bahasa Inggris kita lihat konteks. Kalau ditulis state law, apakah ini maksudnya hukum tata negara atau hukum negara bagian gitu. Jadi kita tinggal lihat konsep aja untuk istilah bahasa Inggris. Tapi kalau di bahasa Belanda, bahasa Prancis juga ada droit constitution. Kalau di bahasa Belanda itu pakainya stadrecht, ya kan? Gitu. Kita kira ini harusnya sudah lewat ya. Ini kan pengertian HTN. Nah, jadi lanjut ya. Nanti PR lah mau dibaca-baca lagi tuh pengertian HTN toh. Mungkin kita salah tuh, makanya kan mesti disclaimer on. Jangan-jangan kita yang salah mungkin. Jadi jangan selalu anggap yang kita bilang itu sama sebetul. Mungkin so gabus tuh lain. Jadi ujilah segala sesuatu. Lanjut ya. Negara hukum itu untuk bahasa Sanskertanya untuk bahasa Belandanya itu menggunakan istilah rechtsstaat. Jadi supaya enggak tabobale, enggak taputar dengan istilah HTN toh. Gitu. Pada intinya konsep negara hukum ini lahir ya. Lihat sejarah lah. Berdasarkan pengalaman yang ada ya, peradaban manusia yang berdasarkan pengalaman yang ada. Negara yang dijalankan itu, otoritas negara yang kekuasaan tertinggi itu ada pada quotes and quotes manusia itu bagaimana kita mau bilangnya, tidak sebaik yang sebenarnya diharapkan. Jadi konsep negara ketika suatu waktu itu kan sebelum konsep negara hukum itu kan top itu zaman negara monarki yang biasanya negara-negara berbentuk kerajaan itu, dimana pemimpinnya penguasa itu adalah manusia, dalam hal ini raja mungkin atau sebagainya. Dan berdasarkan pengalaman negara-negara yang tidak memiliki konsep negara hukum itu yang kayak manusia yang memerintah gitu, tidak baik lah gitu. Katakanlah suatu mungkin ada kayak contoh untuk jangka panjang ya, contoh misalnya suatu kerajaan yang punya raja yang sangat luar biasa, sangat baik. Orang biasa kan belajar di sejarah itu tiap kerajaan, kalau misalnya kita ingat waktu kita belajar sejarah misalnya sejarah Indonesia, tiap kerajaan itu selalu kalau di buku itu ada dia punya masa jaya, kayak ada DP masa kejayaan gitu sebelum akhirnya runtuh itu kerajaan. Jadi biasanya suatu kerajaan itu ada DP raja yang keren banget, luar biasa, ganteng, tampan, rupawan lah, berpengetahuan hebat, sakti mandraguna gitu. Sampai tuh kerajaan itu bisa jadi bagus. Tapi kenyataannya kerajaan-kerajaan yang negara-negara atau kerajaan-kerajaan yang dipimpin oleh orang-orang yang hebat sekalipun, kemudian datang satu ketika yang DP raja enggak selalu kan DP raja itu bagus. Kemudian satu kali datang DP Raja Kapista misalnya, ya itu kerajaan yang bagus-bagus lama ini jadi hancur gitu. Atau kadang-kadang ada perebutan kekuasaan dan lain-lain, akhirnya nggak bisa bertahan lama. Dan hal ini juga sebenarnya concern juga bahwa manusia menyadari bahwa kita perlu tunduk dalam suatu aturan. Misalnya negara perlu diatur dalam suatu aturan sehingga konsep negara hukum ini itu ada gitu, bahwa suatu negara sebenarnya bisa jalan dengan baik kalau dijalankan berdasarkan
aturan-aturan yang ada gitu, bahwa kita meletakkan kekuasaan tertinggi itu ada di, bukan di manusia tetapi ada di hukum, supaya negara jalan itu orang-orang ini ada atau tidak, negara tetap jalan gitu. Intinya meletakkan kekuasaan tertinggi itu di kepada hukum lah gitu. Karena biasanya berdasarkan sejarah ya, kalau manusia yang pegang kekuasaan, orang bisa tamak, serakah dan lain-lain. Kemudian sering kali juga negara jadi hancur, jadi rusak gitu. Jadi waktu para ahli itu mengemukakan nih konsep negara hukum, bahwa sebenarnya yang perlu diatur dalam satu negara itu perlu hukum, perlu hukum supaya apa? Hukum yang berada di atas segalanya di dalam satu negara, supaya tertib lah untuk jalan negara ini, punya tujuan, punya apa istilahnya, lebih baik lah untuk jalani negara gitu. Nah, jadi kenapa konsep negara hukum itu ada gitu. Nah, terus bagaimana itu negara, ciri-ciri atau unsur-unsur negara hukum? Nah, ini yang penting untuk hari ini ya. Jadi saya harap hari ini selain kita tahu apa itu negara hukum, apa itu Rechtsstaat, apa itu rule of law, saya harap untuk hari ini kita tahu, kita paham konsep negara hukum itu seperti apa sih. Ini yang termasuk kita pakai sampai nanti gitu. Jadi minimal untuk kelas hari ini kita harapkan Oni tahulah untuk ciri-ciri atau pertama apa itu negara hukum itu, kedua ciri-cirinya seperti apa sih ini negara hukum itu. Nah, ada beberapa pendapat ya, ada banyak pendapat, mungkin bisa baca-baca buku, bisa lihat-lihat di bahan ajar juga tentang ciri-ciri dari negara hukum itu. Nah, ini termasuk konsep negara hukum ini, ciri-cirinya, unsur-unsurnya ini termasuk tapake nanti sampai nanti. Jadi kalau boleh untuk hari ini itu salah satu yang penting buat kalian tahu ini. Jadi unsur-unsurnya ini dari pendapat beberapa ahli, mungkin saya tidak akan menyebutkan semua pendapat ahli ini, tapi yang penting-penting aja. Saya ambil dua pendapat ya, sisanya mungkin boleh dibaca juga. Saya ambil dua pendapat yang cukup berbeda. Itu pertama menurut F.J. Stahl. Nah, katanya negara hukum ini unsur-unsurnya atau ciri-cirinya seperti apa? Katanya negara yang punya konsep negara hukum menurut F.J. Stahl ini adalah pertama, adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia. Jadi katanya satu negara bisa dikatakan sebagai negara hukum kalau dia melindungi hak asasi manusia. Makanya kita kaitkan dengan konsep tadi gitu. Apakah Indonesia negara hukum gitu? Salah satu yang perlu dilihat, apakah Indonesia benar-benar negara hukum adalah kita lihat ciri-cirinya. Apakah Indonesia menerapkan ini atau enggak? Pertama, perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemudian kedua, katanya ada pembagian kekuasaan. Mungkin bisa pembagian kekuasaan, bisa pemisahan kekuasaan, you name it lah. Intinya ada pembagian kekuasaan, distribution of power atau separation of power. Kemudian ketiga, ini yang disebutkan Yolandita tadi, ada masuknya. Pemerintahan dilakukan itu berdasarkan peraturan. Pemerintahan berdasarkan peraturan gitu. Pemerintahan, jadi dijalankan pemerintahan ini di negara dijalankan itu berdasarkan peraturan.
Kemudian keempat, adanya peradilan administrasi. Nah, apa sih ini peradilan administrasi? Jadi menurut F.G. Stahl ini, konsep negara hukum itu katanya ada 4. Pertama, adanya perlindungan hak asasi manusia. Kemudian kedua, ada pembagian kekuasaan. Kemudian pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan. Kemudian keempat, adanya peradilan administrasi. Adanya peradilan. Jadi ada 4 ini. Konsep menurut F.G. Stahl ya. Menurut F.G. Stahl katanya negara hukum itu harus punya 4 ini. Nah, kita lihat apakah Indonesia ada ini 4 unsur ini atau tidak. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada pertanyaan sampai sini? Pas. Perlindungan hak. Jadi katanya satu negara disebut negara hukum kalau dia punya 4 unsur ini. Pertama, perlindungan hak asasi manusia. Apakah Indonesia punya undang-undang HAM? Punya lah ya. Undang-undang nomor berapa Kote? Kita lihat agak lupa. 39. Undang-undang nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Indonesia punya lembaga independen untuk independen enggak? Ya membahas tentang membahas tentang HAM. Ada Komnas HAM. Kemudian yang minggu lalu kita belajar juga di Undang-Undang Dasar juga ada bab khusus tersendiri itu yang membahas tentang hak asasi manusia. Yaitu bab berapa Kote? Bab berapa Kote itu? 10A, 11A, lupa, sorry. Lupa. Kita kok anda hafal per bab. Keuangan, kehakiman. Oh iya betul, bab 10A membahas tentang hak asasi manusia. Itu dari pasal 28A sampai 28J. Itu ada seluruh pasal 28A sampai J itu panjang sekali membahas tentang hak asasi manusia. Lebih lanjut tentang hak asasi manusia mungkin ini kita simpan di mata kuliah HAM ya. Jadi kalau misalnya mau bahas lebih lanjut nanti dipelajari di mata kuliah hak asasi manusia hukum HAM. Tapi intinya hak asasi manusia adalah salah satu ciri dari konsep negara hukum. Jadi ketika kita bisa bilang oh Indonesia itu negara hukum. Nah kalau menurut F.G. Stahl ada nggak ini hak asasi manusia di situ atau tidak? Kemudian kedua katanya ada pembagian kekuasaan. Ada pembagian atau pemisahan gitu. Bisa pemisahan, bisa pembagian kekuasaan. Nanti ini sebenarnya materi juga selanjutnya, tapi materi selanjutnya habis demokrasi, tapi hari ini kita akan bahas dulu sampai di demokrasi kayaknya. Supaya enggak usah terlalu lama, enggak usah terlalu cepat. Ini agak cepat juga sih, tapi ikut alur aja. Kedua katanya ada pembagian atau pemisahan kekuasaan. Jadi waktu hari Senin ya kan, kita mungkin sempat singgung tentang pendapatnya Montesquieu tentang perlu adanya satu negara itu. Kenapa negara itu penting kok? Kekuasaan itu harus dibagi, harus dipisahkan satu sama lain. Kemudian ada lembaga-lembaga tertentu yang memegang kekuasaan. Jadi kalau misalnya di Indonesia dibagi, kalau misalnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu ada lembaga-lembaga yang punya kewenangan
tersendiri gitu. Jadi kekuasaan itu tidak dipegang oleh satu orang, satu kelompok, satu golongan, atau satu keluarga, satu rukun gitu, satu babatamang, satu geng. Jadi ini negara ini kekuasaannya dibagi gitu. Ada pembagian kekuasaan ke dalam. Kalau kayak seperti Indonesia, kekuasaan itu dibagi ke lembaga negara. Kalau ngelihat undang-undang dasar toh jelas DP pembagian kekuasaan itu seperti apa. Presiden kewenangannya ini, DPR kewenangannya ini, Mahkamah Agung kewenangannya ini gitu. Jadi tiap-tiap lembaga negara itu punya kewenangan tersendiri. Jadi kekuasaannya itu dibagi. Kalau ada pemerintahan yang kekuasaannya itu tidak dibagi, berarti itu bukan termasuk pemerintah yang punya konsep negara, menganut konsep negara hukum. Kedua ya, ini menurut FG Stahl gitu. Sebenarnya ahli-ahli lain juga kasih pendapat yang berbeda juga. Ada juga yang mengatakan konsep negara hukum ada yang masuk A, masuk B, tak tambah tak kurang. Tapi supaya orang tidak terlalu bingung, saya ambil yang termasuk umum aja, jadi pendapat yang biasanya orang tahu tentang konsep negara hukum. Jadi ketika orang tanya, itu negara hukum itu dia punya ciri-ciri apa sih? Gitu. Kita tahu aja ya. HAM, apakah perlindungan terhadap HAM, pembagian kekuasaan, kemudian pemerintahan dijalankan berdasarkan peraturan, terakhir ada pengadilan administrasi. Jadi itu aja biasanya untuk kalau ditanya konsep negara hukum biasanya 4 itu tadi. Oke. Jadi ada pembagian kekuasaan di sana. Jadi seperti di Indonesia misalnya, tiap-tiap lembaga negara itu punya kekuasaan, punya kewenangannya masing-masing, ya kan? Nggak bisa presiden itu mengadili misalnya, atau melampaui kewenangannya, kayak seperti itu. Oke, lanjut ya. Yang ketiga, pemerintahan dilakukan berdasarkan peraturan gitu. Apakah ketika menjalankan pemerintahan ini dilakukan itu berdasarkan peraturan. Seperti yang waktu mungkin awal-awal kita sempat singgung ya, ada hierarki peraturan perundang-undangan. Bahkan sebenarnya pemerintah itu kan disumpah itu untuk menjalankan undang-undang, ya kan? Waktu sumpah presiden misalnya itu harus taat konstitusi lah dan sebagainya. Ini mungkin kita tidak perlu jelaskan agak detail karena pemerintahan dilaksanakan berdasarkan peraturan itu bisa kita lihat lah ya. Kemudian keempat, mungkin ini yang mungkin agak kurang paham ya, mungkin ada beberapa juga yang kurang paham tentang keempat ini, adanya peradilan administrasi. Jadi pertama perlindungan HAM mungkin oke ya, kita tahu HAM itu seperti apa. Kemudian ada pembagian kekuasaan, oke, kita udah tahu. Peraturan pemerintah berjalankan berdasarkan peraturan, oke. Kemudian keempat, apa sih ini pengadilan administrasi? Katanya suatu negara disebut negara hukum kalau ada peradilan administrasi. Apa itu peradilan administrasi? Siapa tahu ada yang boleh ada yang boleh bantu? Ada yang tahu apa itu peradilan administrasi? Kalau menurut FG Stahl, Indonesia ada enggak peradilan administrasi? Belum tahu ya. Kemarin perasaan waktu bahas undang-undang, nah makanya kan undang-undang dasar itu penting gitu. Waktu bahas undang-undang dasar ini sebenarnya ada tersebut. Kita ingat ini tersebut waktu kita ingat ini tersebut. Tapi sebelumnya kita mau screenshot ulang yang nyendak pasang game buat dokumentasi. Cepat sekali orang pasang game, luar biasa.
Oke. Sampai di mana kita? Peradilan administrasi. Kita ingat waktu torang bahas undang-undang dasar ini sebenarnya sudah tersebut. Indonesia ada enggak peradilan administrasi? Waktu ada di kekuasaan kehakiman, itu di pasal kekuasaan kehakiman tentang lingkungan peradilan di Indonesia. Jadi Indonesia itu punya 4 berdasarkan undang-undang dasar itu ada 4 lingkungan peradilan. Kalau ngoni ingat itu ada lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan agama, dan lingkungan peradilan apa terakhir? Tata usaha negara. Nah, ini peradilan tata usaha negara ini yang disebut itu peradilan administrasi. Itu. Jadi di Indonesia itu untuk di peradilan administrasi itu ada di PT-UN lah kalau dari singkatan. Jadi ada di peradilan tata usaha negara. Jadi konsep negara hukum salah satunya menurut F.G. Stahl katanya suatu negara disebut negara hukum salah satunya bahwa negara itu katanya harus ada peradilan administrasi. Nah, kalau dilihat di Undang-Undang Dasar kan Indonesia punya nih peradilan administrasi. Nih petun ini peradilan tata usaha negara. Nah, dia kerjanya apa sih ini? Peradilan administrasi dan mengapa dia masuk di salah satu syarat negara hukum? Kira-kira kenapa kira-kira nih peradilan administrasi masuk di PT-UN ini masuk di syarat-syarat negara hukum? Ada yang boleh kasih pendapat? Spekol mungkin? Spekol berhadiah 5 4 3 2 1. Oke. Menurut saya pribadi dan menurut F.G. Stahl ini juga karena dia tulis di dalam salah satu ciri-ciri negara hukum, ini peradilan administrasi ini penting dimasukkan di dalam salah satu ciri-ciri negara hukum. Kenapa? Karena peradilan administrasi ini ya contoh, kalau buat saya pribadi ini adalah salah satu hal yang penting karena bagaimana ya mau jelaskan dalam kata-kata, kebijakan pemerintah itu bisa dikoreksi, bisa dibantah, bisa diadili itu dalam peradilan administrasi gitu. Intinya supaya pemerintah itu tidak sewenang-wenang gitu. Jadi ada peradilan administrasi yang bisa digugat di peradilan ini ada DPW nama petunan ya kan, peradilan tata usaha negara. Yang ini mungkin agak sedikit saya serempet ya, ini materi hukum administrasi negara dan materi peradilan tata usaha negara juga mungkin sedikit saya serempet supaya Anda tahu juga. Jadi di pengadilan tata usaha negara itu yang bisa digugat di pengadilan usaha negara itu ada yang dikenal namanya basicking, atau ini nanti diajarin nanti, tenang aja kalau misalnya bener terlalu cepat itu gua nanti tetap mau belajar nanti. Itu yang namanya basicking atau dikenal dengan keputusan tata usaha negara. Apa itu keputusan tata usaha negara? Keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dengar dulu ya, apa ke belakang. Apa itu basicking? Keputusan tata usaha negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang bersifat 3, konkret, individual, dan final, yang menimbulkan yang dibuat secara tertulis, kemudian mengakibatkan akibat hukum terhadap orang atau badan hukum perdata. Jadi itu basicking. Jadi itu keputusan tata usaha negara dan itu yang bisa digugat di pengadilan tata usaha negara. Jadi ketika satu pejabat gitu bikin keputusan tata usaha negara nih, tok misalnya, dari suara tok ya. Jadi misalnya satu pejabat ini bikin keputusan tata usaha negara, katakanlah sewenang-wenang gitu loh, sewenang-wenang, datang-datang tiba-tiba misalnya Budi ada rajin-rajin kerja PNS misalnya, tiba-tiba dapat pecat gitu. Wih,
kita salah apa gitu. Mungkin yang dia dianggap itu keputusan, ketika suatu keputusan tata usaha negara dianggap apa ya, kalau mau gugat keputusan tata usaha negara, dia punya dasar gugatannya itu dua. Pertama, apakah apakah basicing itu, keputusan tata usaha negara itu bertentangan dengan hukum. Kedua, apakah dia bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi dasar gugatannya itu dua. Kemudian kalau misalnya itu masuk unsur, Anda bisa menggugat keputusan tata usaha negara di PT UN. Jadi ini maksudnya apa? Ketika ada pejabat nih, jadi pejabat itu bisa dikoreksi gitu. Pejabat itu tidak bisa sewenang-wenang mengeluarkan keputusan gitu ketika ada pengadilan tata usaha negara, ya kan? Itu negara tidak bisa disebut negara hukum ketika pejabatnya itu bisa bikin sewenang-wenang gitu. Kalau pejabat bisa bikin sewenang-wenang, suka-suka gue selama kita menjabat, kita bisa lakukan apa aja yang kita suka. Nah, menurut FG Stahl ini ya bukan negara hukum. Kenapa? Karena pejabatnya itu bisa sewenang-wenang keluarkan aturan. Makanya mengeluarkan keputusan, Makanya pengadilan administrasi itu ada gitu. Jadi misalnya kalau ketika ada keputusan yang bertentangan dengan dua tadi, bertentangan dengan undang-undang misalnya, atau bertentangan dengan tata kelola pemerintahan yang baik gitu, itu bisa digugat di pengadilan tata usaha negara gitu. Jadi kalau menurut FG Stahl itu ada 4 unsur ini yang yang mempengaruhi. Katanya negara hukum itu ada keempat unsur ini. Oke, jadi ada perlindungan HAM, ada pemisahan atau pembagian kekuasaan, pemerintahannya dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan, kemudian ada pengadilan HAM. Kalau ingin tahu lebih jauh di pengadilan HAM ini, nanti juga dibelajar di hukum administrasi negara dan di peradilan tata usaha negara juga. Ada DP mata kuliah nanti di semester-semester berikut. Lanjut. Nah, itu tadi menurut FG Stahl, ya kan? Kita kasih pendapat yang lain juga yang kita lihat berbeda juga, yaitu menurut AVDK. Itu ada di Ban Ajar juga. Kalau menurut dia itu ada 3 ada 3 konsep negara hukum menurut dia. Yaitu pertama, supremacy of law. Jadi katanya suatu negara hukum itu adanya supremasi hukum. Supremasi hukum. Hukum berada di di tingkatan tertinggi, dilaksanakan, dijalankan, itu ada supremasi hukum. Jadi bicara supremasi hukum ini termasuk sebenarnya istilah yang sering sekali kita dengar. Kemudian kedua ada ini juga asas hukum, ini ada di PIH juga, equality before the law. Jadi ada persamaan di depan hukum. Kemudian ketiga katanya law of the constitution, consequence of right of individuals. Jadi konstitusi itu sendiri memperhatikan atau konstitusi itu sendiri, dalam konstitusi itu terkandung aturan-aturan yang mengedepankan hak-hak individu gitu. Oke. Itu kalau menurut DK, AVDK ini bacanya gimana sih? DIC DC. Ini dua pendapat yang menurut saya agak berbeda. Biasanya kan pendapat-pendapat juga sering mirip-mirip. Ada yang 3 mirip, ada yang 2 mirip. Supaya tidak terlalu ngoni belajar toh, kita kasih 2 pendapat ini supaya sebagai perbandingan. Jadi katanya kalau di DK ini dia bilang negara hukum itu harus pertama supremacy of law. Ya jelas lah, kalau misalnya negara hukum, katanya negara hukum tapi hukumnya itu nggak berjaya gimana gitu. Kalau misalnya ada orang hukumnya nggak ditegakkan, itu gimana gitu, percuma aja. Kalau kita ingat kalau abis waktu lo
Mner Kenny pernah bilang gitu ke kita, itu hukum itu cuma jadi kata-kata indah aja yang nggak bisa diwujudkan gitu. Makanya kan belajar hukum administrasi dengan belajar hukum material yang hukum formil toh. Nah, kalau misalnya hukum material tanpa hukum formil itu cuma jadi kata-kata indah aja yang nggak bisa diwujudkan, ya kan? Jadi supremasi hukum itu perlu kata menurut Dike, kemudian equality before the law, ada persamaan di depan hukum, nggak peduli ngana ngape status, ngana pe jabatan, ngana masih jomblo kah, ngana sokaweng 15 tahun, tetap sama dia punya kedudukan di depan hukum. Kemudian ada yang terakhir, konstitusi itu melindungi hak-hak individu, ya, hak-hak perseorangan, warga negara lah. Kalau di Indonesia kan itu ada bab di undang-undang tentang warga negara. Mungkin kita pakai istilah warga negara mungkin karena agak lebih pas dengan undang-undang dasar. Mungkin itu aja. Terakhir, pendapat-pendapat para ahli untuk misalnya untuk yang menggagas konsep negara hukum ini, ada itu di awal-awal itu ada pendapat-pendapat dari Immanuel Kant, kemudian F.G. Stahl, ada pendapat-pendapat Friedman ini penting juga nanti kalau misalnya ingin tahu, ini Friedman ini juga ada dia punya teori yang terpakai sekali. Kemudian Paul Scholten. Oke. Itu untuk ahli-ahli juga. Kalau misalnya ngoni suka baca-baca, bisa ngoni baca-baca dorang pe buku. Kalau enggak, karena udah cuman DP buku berat mau baca. Sekarang saya lagi baca-baca buku filsafat itu berat dia punya muatan. Tapi kalau memang suka baca, boleh silakan baca lebih lanjut, ya toh, suka mencari tahu lebih lanjut. Next. Seolah kita baca cerita. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Ini sama 12:30. Aduh, masih ada demokrasi kita mau bahas. Mungkin agak cepat ya. Next, demokrasi. Next, demokrasi kan sebenarnya terlalu banyak juga. Di PIH mungkin udah sempat disinggung tentang demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa apa ya? Yunani ya. Bahasa Yunani terdiri dari dua kata, demos dan kratein. Itu demos yang artinya rakyat, dan kratein atau ada bisa disebut juga Kratos kalau ada yang main God of War di sini, orang tahu sekali ini Kratos, yang artinya pemerintah, memerintah. Kalau di buku, kalau di bahan ajar tulisnya kok memerintah, tapi saya lebih suka pakai kalau ngani baca dia punya yang di bahasa Inggris, dia gunakan kata strength and power. Jadi Kratos itu identik dengan strength and power. Mungkin bisa dipakai kata kekuasaan lah ya kali, mungkin agak masuk ya. Jadi demokrasi ini secara umum orang tahu bahwa demokrasi itu adalah, kalau dari istilahnya, artinya kekuasaan rakyat atau pemerintahan rakyat. Mungkin ada yang suka artikan pemerintahan rakyat, kekuasaan rakyat, whatever lah, setidaknya yang penting kita tahu bahwa istilah demokrasi ini identik dengan kekuasaan rakyat atau kekuasaan yang negara yang kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Kalau di Undang-Undang Dasar kita, balik lagi, Undang-Undang Dasar kita ada di pasal 1 ayat 2, yang mana kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Itu ada di pasal 1 ayat 2. Kalau di Undang-Undang Dasar, dia ditulis kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Jadi dari istilah ini, dari hukum, dari pasal 1 ayat 2 ini jelas dikatakan bahwa kekuasaan kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Ini jelas merupakan ciri dari negara demokrasi. Di Indonesia ini termasuk negara demokrasi, walaupun tidak ditulis di dalam Undang-Undang Dasar Indonesia ini negara demokrasi, tapi dari kenyataan yang ada dari Undang-Undang Dasar itu sendiri, ketika disebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat, itu udah jelas masuk konteks negara demokrasi. Nah, konteks yang berlawanan dengan negara demokrasi biasanya negara-negara diktator yang punya kekuasaan tunggal, atau yang seperti itu, yang seperti monarki absolut atau diktator, itu yang diktator polesteral gitu, yang punya konsep berlawanan dengan demokrasi, yang mana kekuasaan itu ada di satu orang aja atau di golongan tertentu. Itu ketika bicara kekuasaan ada di sekelompok orang aja, itu bukan ciri-ciri demokrasi. Negara demokrasi adalah negara yang kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat, gitu. Bukan di tangan raja, bukan di tangan bangsawan, bukan di tangan konglomerat dan sebagainya. Itu ciri dari negara demokrasi. Kalau mau diruntut dari sejarah, kalau di dalam sejarahnya konteks negara demokrasi ini sebenarnya udah lama sekali. Dia itu di sekitaran tahun 500 sebelum Masehi, itu bahkan 500 sebelum Masehi, itu berapa, 2500 tahun yang lalu, itu konteks demokrasi itu udah ada di Yunani. Tapi waktu itu dia bukan diterapkan di dalam suatu negara, tetapi di dalam kota. Waktu itu awalnya disebutnya polis, disebutnya city state. Itu satu negara konteks demokrasi ini awal mula terbentuk itu bentuknya bukan di suatu negara yang udah besar, tetapi dalam bentuk pemerintahan city state. Jadi di bentuk pemerintahan kota. Dalam satu kota itu intinya gampang-gampangnya mungkin, jadi dalam satu negara, dalam satu kota ini kayak rakyatnya suka ngumpul lah, kira-kira mungkin setiap Sabtu sore nih rakyat ngumpul ngopi. Aduh nih jalan di lorong belakang ini lagi rusak, ini orang backing jo, ya bisa gitu misalnya. Biasanya keputusan negara itu, kota itu diambil itu dalam pertemuan dalam pertemuan lah di city state itu awal mula dari konteks demokrasi ini gitu. Jadi ketika bicara konteks demokrasi itu awalnya di tahun 500 sebelum Masehi di daerah Yunani. Dan juga kita ingat kalau tidak salah di PIH mungkin udah disinggung juga. Nah, kemudian konsep demokrasi ini sebenarnya tidak terlalu berkembang di abad-abad pertengahan sampai di abad pertengahan, karena sistem pemerintahan waktu itu rata-rata biasanya monarki ya kan. Kalau tidak monarki absolut, DP raja-raja yang berkuasa, orang mana ada yang mau kasih kekuasaan itu dikasih ke rakyat. Ujung-ujung itu paling dikasih ke tu negara orang punya, orang lain cuma bakos pot orang penegara. Nah, jadi konsep negara demokrasi ini kurang berkembang sampai abad pertengahan. Mungkin ketika lo mau ditanya awal mulanya di mana, kira-kira pendapat-pendapat
ketika mungkin revolusi Prancis kesana itu pemerintahan rakyat itu udah sangat sangat santer ya. Kalau ngoni belajar mungkin nanti filsafat hukum juga itu semester terakhir itu bener. Itu di filsafat hukum juga itu udah masuk di mazhab sejarah. Itu kan ada juga di PIH, kita ingat itu wilayah-wilayah mazhab sejarah, jadi bukan di bagian-bagian normatif. Ketika pendapat-pendapat Karl von Savigny udah ada, itu udah mulai top gitu mazhab sejarah, ya kan, yang dia bilang apa ya, Das Recht nicht gemacht, es ist unwird mit dem Volke gitu. Jadi apa itu benar, sudah nanti jangan ngoni belajar. Intinya kekuasaan konsep demokrasi itu katakanlah mulai berkembang, mulai umum digunakan itu mungkin revolusi Prancis ke atas lah. Sebenarnya belum terlalu lama juga, karena sebelum itu negara-negara itu masih menggunakan biasanya monarki sistem pemerintahannya. Oke. Jadi sistem demokrasi adalah pemerintahan yang dimana rakyatnya itu memiliki kekuasaan tertinggi, kedaulatan tertinggi. Kalau di undang-undang dasar kan disebutnya kedaulatan. Katakanlah rakyat yang berkuasa, paling berkuasa dalam suatu negara. Itu konsep demokrasi. Tapi kedepannya berkembang juga aliran-aliran ya, demokrasi itu berkembang aliran-aliran. Ada demokrasi liberal, demokrasi sosial, demokrasi terpimpin, demokrasi politik, demokrasi kolektif. Ada istilahnya demokrasi barat sama demokrasi timur. Itu aliran-aliran yang muncul ya kan. Nanti mungkin lebih detail, ini kita nggak bisa jelaskan semua, saya cuman ambil penting-penting aja. Pada intinya konsep demokrasi, kalau mau dijalankan secara konsepnya secara real, itu sepertinya sulit. Misalnya seperti di konsep demokrasi yang di awal-awal konteks demokrasi, ketika bentuknya masih city state, di mana semua warga negara itu diberikan kesempatan membahas untuk menjalankan negara. Itu sepertinya untuk situasi di dunia modern sekarang sepertinya mungkin agak sulit, ya kan, kira-kira. Atau boleh ndak mau bikin demokrasi langsung di negara Indonesia sekarang, kira-kira. Konteksnya itu rasa agak sulit ketika semua orang itu jadi raja kayak gitu. Semua orang itu bos, mengambil keputusan itu melibatkan seluruh warga negara. Jadi di era modern itu berkembang adanya sistem perwakilan untuk untuk negara-negara demokrasi. Itu ada sistem perwakilan. Jadi rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi ini, mereka memilih orang-orang yang akan mewakili mereka gitu. Ada sistem perwakilan. Jadi setiap orang itu memilih setiap rakyat memilih orang-orang yang mewakili mereka. Ada sistem perwakilan. Karena kalau seluruh rakyat tiap negara mau ambil keputusan mesti ditanya ke seluruh rakyat, itu kayaknya itu ndak bisa optimal sebenarnya. Jadi sebenarnya konsep demokrasi langsung yang memang demokrasi pure ya, yang memang seluruh rakyat terlibat itu sebenarnya sulit untuk dijalankan. Makanya berkembang sistem perwakilan. Misalnya negara kita aja itu kan tiap 5 tahun sekali itu kan ada pemilu, di mana kita memilih, selain memilih kalau di pemilu pilih apa? Presiden, wakil presiden, kemudian gubernur, wali kota atau bupati,
dan memilih anggota dewan, gitu. Anggota DPD, anggota DPR. Nah, itu mereka yang akan mewakili. Jadi sistem perwakilan, mereka yang akan mewakili rakyat untuk melakukan kebijakan gitu. Setiap untuk menjalankan negara inilah contohnya intinya. Jadi tiap-tiap negara punya konteks yang berbeda, ada sistem perwakilannya juga berbeda. Tapi intinya konteks demokrasi ini untuk di era modern itu berkembang ke sistem perwakilan. Jadi setiap warga negara itu kayak kayak diwakili oleh orang-orang tertentu untuk melaksanakan itu pemerintahan. Boleh ya, konteksnya boleh ya. Ketika bicara negara demokrasi, perkembangannya adalah melalui sistem perwakilan untuk era-era modern. Gitu. Oke. Nah, jadi sebenarnya untuk sekarang kayak contoh, kita sebagai masyarakat itu menunjuk orang. Jadi dalam setiap pemilu ya kan, setiap pemilu kita masing-masing ngoni soba pilih itu kan kita tanya soba pilih itu ngoni iyo. Jadi kita memilih orang-orang untuk ditempatkan. Jadi kita sebagai pemilik, sebagai penguasa ya kan, sebagai yang pegang otoritas dalam negara, kita memilih orang-orang untuk mewakili kita dalam menjalankan pemerintahan. Sebenarnya warga masyarakat ndak pusing, ndak perlu pusing untuk urusan pemerintahan kalau wakil-wakil rakyatnya itu jalan dengan baik gitu. Jadi intinya mungkin sedikit kita punya koreksi juga ya di pemerintahan juga. Sebenarnya torang rakyat ndak pusing sebenarnya, ndak usah terlalu pusing sebenarnya dengan pemerintahan. Kenapa? Karena torang so tunjukkan torang pe wakil rakyat itu yang anggota dewan gitu. Itu yang di legislatif sebenarnya. Kalau mau ikut DP ini ya, legislatif itu kan DP tujuan di undang-undang apa? Undang-undang dasar. Nanti mau belajar juga. Fungsinya 3. Legislasi, bikin undang-undang, ya toh. Anggota dewan DP fungsi legislasi, bikin undang-undang. Kedua anggaran, ya toh. Kedua membahas APBN, anggaran. Ketiga itu fungsi pengawasan, ya toh. Kalau nggak dibaca di undang-undang dasar, DPR anggota dewan itu kan DP fungsi 3 itu. Legislasi, budgeting, dan anggaran. Budgeting dan pengawasan. Nah, sebenarnya masyarakat itu torang nyanda usah pusing sebenarnya dengan politik apa segala macam, karena torang adalah untuk di tingkat atas, untuk di tingkat suprastruktur, karena kita udah kirim wakil-wakil kita untuk nih anggota dewan misalnya, anggota legislatif itu nih awasi lah nih pemerintah gitu. Sebenarnya tugas legislatif itu gitu untuk mengawasi pemerintah. Cuman mungkin sedikit kritik juga. Belakangan nih sebenarnya yang anggota-anggota legislatif yang sebenarnya tugasnya untuk mengawasi pemerintah malah apa ya istilahnya, bekerja sama dengan pemerintah gitu, ada dalam pemerintahan. Itu yang sebenarnya sorry tuh saya agak konyol gitu. Sebenarnya kan makanya kan di pemerintahan itu kan bahkan banyak orang-orang partai kan gitu. Jadi padahal sebenarnya dorang petugas itu mengawasi ini pemerintahan supaya jalan. Orang kirim nih, orang masyarakat nih kirim pada orang supaya orang termasuk di petugas mengawasi pemerintahan. Mungkin sedikit kritik saya ya terhadap sistem sekarang, bahwa seharusnya orang pilih pada orang supaya mau mengawasi pemerintahan, malah sebagian besar sekarang mesti ada dalam koalisi pemerintahan yang ndak mengkritik, malah ada dalam pemerintahan situ. Mungkin ini yang sedikit kritik saya juga, bahwa DP cerita kalau kau duduk di situ awasi lah tuh pemerintahan dengan baik gitu.
Oke, lanjut ya. Sedikit masuk di politik. Jadi untuk negara demokrasi sekarang itu udah punya sistem perwakilan. Jadi kita masing-masing itu memilih wakil-wakil rakyat, ya kan? Perwakilan, orang pilih presiden, wakil presiden, orang pilih pimpinan, orang pilih anggota legislatif. Untuk apa? Untuk mewakili suara rakyat untuk menjalankan di pemerintahan. Atau kalau orangnya tidak jalan bagus, nanti orang jangan pilih pada orang lagi, kayak begitu sih. Nah, jadi tapi apa yang bisa dilakukan rakyat selain itu juga mungkin ada beberapa ya untuk di negara konteks negara demokrasi, bahwa kita bisa menyalurkan aspirasi secara langsung melalui pemilu, ya kan? Kemudian ada juga yang istilahnya referendum. Tidak sering sih. Ini referendum tidak sering dilakukan, tetapi salah satu cara untuk negara-negara demokrasi menentukan keputusan negara ditanyakan langsung ke rakyat. Itu namanya referendum. Indonesia kapan terakhir referendum? Udah lama. Kayak misalnya berapa tahun lalu Inggris misalnya, dia keluar dari Uni Eropa kan, di berapa tahun lalu. Itu ada, kalau ada yang baca beritanya, itu DP berita dikenal namanya Brexit. Jadi Inggris keluar dari Uni Eropa itu beberapa tahun lalu, dan itu diputuskan melalui referendum. Jadi ditanya langsung kepada seluruh rakyat nih, orang masih mau di Uni Eropa atau enggak. Kemudian seluruh rakyat itu memilih, sebagian besar memilih untuk keluar dari Uni Eropa, dan itulah yang terjadi. Kalau misalnya di Indonesia, kita ingat waktu lalu waktu Timor Timur waktu itu pemerintah Orde Baru tumbang waktu itu, presidennya Habibie. Kemudian ada referendum di Timor Timur di mana dilaksanakan referendum. Jadi masyarakat Timor Timur waktu itu memilih apakah mau masih di Indonesia, mau masih bergabung dengan Indonesia, atau mau bikin negara sendiri kayak gitu. Kalau nggak salah, kita ingat waktu di Timor Timur itu tahun 99 kalau nggak salah. Dan kemudian hasil referendum itu menyatakan bahwa Timor Timur itu lebih memilih untuk keluar dari Indonesia gitu. Itu kalau yang di Indonesia, seingat saya referendum terakhir di Indonesia yang itu. Jadi ditanyakan langsung ke masyarakat apa keputusan politik di suatu negara gitu. Di negara-negara lain juga dilakukan. Bahkan ada negara-negara yang sering lakukan referendum. Kalau misalnya ngoni lihat itu negara-negara seperti Switzerland misalnya, itu udah saya baca terakhir kalau nggak salah dia hampir 600 kali dia referendum sejak berapa 100 tahun terakhir ini. Dia referendum itu sampai hampir 600 kali. Itu sering. Jadi kayak nih tahun orang mau bikin konser apa ya, mau konser BTS atau Blackpink juga. Jadi dua orang tanya para rakyat kayak voting gitu, terus rakyat pilih ini ini ya, kayak seperti itu. Jadi tiap ada keputusan negara yang penting, dorang ya udah ngoni pilih ngoni suka apa kayak gitu. Dorang bikin referendum. Cuman mungkin itu agak gampang kalau DP negara nggak terlalu besar, stogang. Kalau rupa Swiss kan ya nggak terlalu besar. Kalau misalnya mau ambil suara mau ambil suara seluruh itu dalam waktu singkat, DP waktu cukup singkat gitu. Tapi kalau Indonesia tiap mau kebijakan mesti referendum, itu kayaknya DP istilah nggak efisien ya toh. Jadi makanya agak jarang sebenarnya referendum dilakukan. Tapi ini maksudnya ini salah satu opsi yang termasuk dilakukan juga oleh negara-negara demokrasi untuk kasih ke rakyatnya bahwa orang mau lakukan sesuatu nih, dorang ditanya ke rakyatnya pilihan-pilihan politik yang akan dilakukan. Mungkin itu aja yang bisa kita
bahas ya untuk hari ini tentang negara demokrasi. Ini udah mau jam 1 supaya nggak terlalu lama juga. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Habis ini saya juga ada kelas lain soalnya. Oke, kalau sonda ada, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa lagi. Ketua kelas ada, ketua kelas. Jangan lupa untuk absen ya nanti sama ketua kelas atau wakil ya. Pak Kristis toh Kang. Pokoknya ya seperti itulah. Nanti lihat Pak. Ada Kristi? Oh ada. Oke, nanti seperti biasa ya. Terakhir kita mau screenshot pribadi buat dokumentasi pribadi. Harusnya kita nih screenshot nak bilang-bilang supaya nyanda. Pasang kamera. Oke. Sampai ketemu lagi semuanya. Kalau ada yang masih mau ada yang mau bertanya. Terima kasih Vincent. Makasih, Mer. Kalau mungkin kita terlalu cepat, boleh bilang.